Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Kumalasari, NIM E20181141. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian mega marketing syariah. Nah, sebelum kita mempelajari tentang mega marketing syariah, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang disebut dengan mega marketing itu sendiri. Nah, mega marketing sendiri itu adalah koordinasi yang strategis dari keahlian ekonomi, psikologi, dan politik, dan juga keahlian public reaction yang mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk memasuki atau menjalankan pasar atau bisnis tertentu. Sedangkan kita ketahui mega marketing syariah merupakan pemasaran bisnis yang jalannya itu meliputi kekuatan bisnis spiritual, silaturahmi, customer partnership, kepercayaan, dan empati, serta kejujuran yang menjadi syarat mutlak dalam berbisnis melalui mega marketing syariah. Nah, Rasulullah adalah marketer yang handal memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga beliau dapat berjalan atau beroperasi di pasar lintas geografis secara tepat dan berkembang secara baik. Nah, karena itu, dalam suatu bisnis pemasaran dibutuhkan sebuah mega marketing syariah agar dapat berjalan atau beroperasi ke masyarakat dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adi Mulyo, NIM E20181142. Di sini saya selaku pemateri kedua ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu mengenai tentang elemen mega marketing syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperkenalkan sejumlah elemen-elemen dalam mega marketing. Elemen-elemen tersebut yang pertama ada membangun visi dan bisnis spiritual. Visi akhirat adalah visi bisnis Islam yang membedakannya dengan bisnis non-Islam lainnya. Dalam cara pandang yang bersifat futuristik, yaitu memandang masa depan, kemudian secara komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Kemantapan pada visi akhirat akan mengantarkan orang terhindar dari rasa khawatir atas goncangan terhadap bisnis yang dijalankan, seperti kenaikan BBM, krisis moneter, dan bahkan keuangan global sekalipun, itu akan tetap menjadikannya terasa tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Kedua, yaitu adalah membangun jaringan pemasaran silaturahmi. Silaturahmi memang penting ya. Silaturahmi tidak hanya dilakukan ketika habis hari raya saja ternyata. Dalam bisnis pun, silaturahmi menjadi elemen yang penting di dalamnya. Nah, apabila silaturahmi dilakukan atas dasar jujur, ikhlas, dan profesional, maka silaturahmi akan menjadi kunci kesuksesan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu manajemen marketer dapat memperoleh sumber daya yang tidak terbatas. Yang kedua, marketer dapat berkomunikasi 2 arah untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, marketer dapat membangun jaringan kerja yang tidak terbatas. Jika kekuatan silaturahmi persaudaraan antar sesama mukmin Muslim itu terbentuk dalam bisnis lokal, nasional, internasional, maupun global, maka kejayaan Islam akan bangkit baik dalam hal ekonomi atau hal aspek lainnya. Elemen yang ketiga yaitu adalah membangun customer partnership. Dalam customer partnership, ini lebih mengutamakan pelanggan atau menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak dari setiap transaksi penjualan produk. Namun, juga sebagai komitmen untuk memperkuat hubungan jangka panjang dalam menciptakan sinergi pengetahuan, keamanan, dan daya sesuai kedua belah pihak. Dan yang keempat yaitu adalah membangun kepercayaan. Banyak pelanggan saat ini yang tidak hanya sekedar mencari kebutuhan produk jasa atas kualitas tinggi saja, akan tetapi juga mencari nilai tambah secara emosional. Sikap jujur adalah nilai tambah. Sebaik apapun value yang dicoba untuk ditawarkan pada pelanggan, aktual atau potensial, apabila tidak ada nilai kejujuran di dalamnya, maka tawaran itu akan sia-sia. Selanjutnya adalah membangun dan memperkuat empati. Biasanya kita kesulitan dalam menanggapi pelanggan yang mungkin kecewa, emosi, dan bahkan marah.
Maka untuk menarik empati, tunjukkanlah kepada mereka bahwasannya perusahaan merasa prihatin dan penyesalan terhadap kekecewaan yang dialami. Berusahalah memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan sambil memperjelas permasalahan apa yang dihadapi. Yang keenam yaitu adalah membahagiakan pelanggan. Di sini sudah jelas ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah memasukkan ke dalam surga seseorang yang mempermudah urusan ketika ia menjadi penjual, ketika ia menjadi pembeli, ketika ia menjadi hakim, dan ketika ia menjadi terdakwa. Hadis riwayat Ahmad. Elemen selanjutnya yaitu adalah menjual produk berkualitas. Produk berkualitas dalam praktik bisnis sangatlah diperlukan. Akan tetapi, ada 3 hal yang terpenting bagi marketer bank syariah. Yang pertama yaitu adalah mengenal produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, mengkonfirmasikan kesesuaian produk. Dan yang terakhir adalah merinci karakteristik. Elemen selanjutnya yaitu adalah marketing with love, yaitu berbisnis dengan cinta. Kenapa cinta? Karena semakin besar cinta yang kita berikan terhadap pelanggan, maka pelanggan akan merasa nyaman dan menyebabkan mereka semakin baik berinteraksi dengan kita. Dan yang terakhir adalah membangun profesionalisme. Dengan sikap profesionalisme, orang akan mampu merancang, mengelola, dan mengorganisir secara teratur setiap pekerjaan yang dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nike Angelin Andani, NIM E 2018-1143. Mau melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya menjelaskan tentang konsep mega marketing, di mana konsep ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konsep experiential marketing, dan yang kedua konsep EMC, dan yang ketiga konsep corporate social responsibility. Nah, di sini konsep experiential marketing yakni mencoba mengeliminasi keunggulan fitur dan benefit, sebab konsumen tidak lagi membuat produk melainkan sebuah pengalaman yang tercipta. Dan yang kedua konsep EMC yaitu merupakan suatu sinergi, kreativitas, integrasi, dan komunikasi pemasaran secara terpadu dengan cara memanfaatkan beberapa elemen komunikasi berbeda-beda agar tercipta perpaduan yang paling mendukung. Proses-proses membuat perencanaan EMC secara detail adalah melalui 6 tahap, yakni yang pertama identifikasi target audience, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga menemukan tujuan komunikasi pemasaran, yang keempat menentukan strategi dan taktik, dan kelima menyusun anggaran, yang keenam melakukan evaluasi efektivitas. Nah, yang ketiga yakni konsep corporate social responsibility, di mana investasi jangka panjang untuk mencegah krisis melalui peningkatan reputasi dan kemajuan perusahaan atau usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Santiasa Kaulandari, NIM E 2018-1140, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Contoh kasus mega marketing. Salah satunya adalah Starbucks Coffee. Starbucks Coffee jelas-jelas mampu mewakili dengan jelas konsep eksperimental marketing. Starbucks mampu menghadirkan pengalaman yang berbeda dari yang sebelumnya. Pelanggan meminum kopi di gerai itu tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, namun sekaligus menunjukkan kenikmatan dan jati diri. Yang pasti Starbucks berhasil menyajikan kopi yang menakjubkan dan menghasilkan aroma kegairahan lingkungan. Tidak hanya itu, Starbucks juga mampu menghadirkan pengalaman yang unik, melibatkan aspek sensasional dan bagi customer. Sekian dari saya, kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.